di podcast Dr. Alia THT Official. Yeay. Ada yang beda loh sahabat. Jadi sekarang saya ini bersama atlet berkuda. Siapakah dia? Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Perkenalan dong, namanya siapa sih? Namanya Muhammad Amar Fahri. Biasa dipanggil Amar, juga bisa dipanggil Fahri. Oh gitu. Asli mana kok kayaknya bukan asli Lumajang. Saya asli Lumajang. Orang tua saya, ibu saya asli Lumajang, tepatnya di Tempeh. Orang tua saya ayah saya asal keturunan Arab, tepatnya di Pasuruan. Oh gitu, tapi ada darah-darah Arab ya? Ada sedikit lah. Saya pikir turun-turunan India gitu. Tadi mau saya tanyain juga apakah namanya Amar Khan? Amar Khan. Bukan ya, ternyata bukan. Amar Fahri. Amar Fahri. Kalau bocorannya sih kamu itu atlet berkuda. Iya. Beneran. Iya sih ya, pasti harus percaya sih ya sebenarnya ya. Oke, kalau berkudanya itu kan sebenarnya ada kuda apa ya? Kalau kejuaraan itu kuda pacu gitu ya. Terus kuda apalagi tuh? Ada equestrian. Nah, itu kalau kamu bagian yang mana? Aku di equestrian tepatnya di show jumping. Jadi yang loncat halang bintang itu. Iya. Oh gitu, jadi beda ya? Beda. Sebenarnya yang bikin beda itu antara kuda pacu dan juga equestrian itu apa sih? Kalau pacu itu lebih ke kecepatan kuda. Jadi cepet-cepetan kuda sampai garis finish. Nah kalau di pacu itu juga ada jarak tempuhnya. Dan di jarak tempuh itu dibagi juga kayak tiap kelas. Jadi tiap kelas tuh berbeda-beda jarak tempuhnya, kayak gitu. Kalau equestrian? Kalau equestrian pun sama. Nanti ada di show jumping itu, kalau di show jumping itu ada berbeda kelas itu di tinggi rintangan. Jadi tiap-tiap kelas tuh pasti ada tinggi rintangan. Nah nanti di sana itu penilaiannya dari kerapian kudanya, waktunya pas jumping dia nggak jatuhin rintangan, terus sama ketepatan waktu. Di situ ada optimum time, ada speed class. Kalau speed class itu cepet-cepetan waktunya buat nyelesain rintangan tanpa jatuhin rintangannya. Kalau yang di optimum itu udah ada waktu yang ditentukan seperti itu. Oh gitu. Termasuk yang di pacu juga tadi kalau ada ini ya kualifikasinya sendiri gitu ya. Oh. Kalau kamu berawal dari atlet berkuda yang mana nih? Dulu itu saya dari pacu. Oh dari pacu dulu. Iya dari pacu dulu. Setelah itu belum dapat izin dari orang tua, jadi ada saudara yang kenalin di dunia equestrian. Pertama kali masuk equestrian itu pertama di tunggang serasi atau dressage. Kayak gimana tuh? Jadi kayak keserasian antara penunggangnya sama kudanya. Nanti ada yang langkahnya itu emang benar-benar langkah-langkah yang indah. Jadi kayak serasi gitu. Jadi ngikutin alurnya. Nggak sekedar kayak lari-lari kecil gitu, nggak. Jadi itu ada ritmenya, ada iramanya kayak gitu. Oh kayak gitu. Padahal sebenarnya dulu kamu dari pacu kan untuk kecepatan aja gitu ya. Jadi pindah ke equestrian ini harus lebih sabar lagi. Oh gitu ya. Memainkan si kuda gitu. Jadi harus punya chemistry sama si kudanya juga bener. Gitu. Itu yang kamu latihan tiap hari? Iya tiap hari. Berarti kamu tiap harinya PDKT sama kuda? Iya PDKT sama kuda. Cewek nomor 2 dulu. Nomor sekian. Oh gitu. Jadi memang sebenarnya dari usia berapa sih kamu itu udah suka dengan kuda? Dulu itu baru suka kuda itu mulai kelas 3 SD. Ih dari kecil dong. Iya dari kecil, tapi saya itu masih belajar dulu, mulai bersihin kandang dulu. Jadi selama beberapa bulan saya itu belajar cuma bersihin kandang doang. Bersihin kandang, kalau udah pinter bersihin kandang, baru pindah ke megang kuda. Jadi dari kandang sampai keluar kandang kan di situ kan ada tempat merawat. Sampai situ doang. Habis itu balik lagi. Oh, itu di mana? Itu tempatnya dulu di Tempeh. Ada orang tetua di sana namanya Pak Suwojo. Nah, dulu saya belajar di situ. Oh. Selama kurang lebih 4 tahun kalau nggak 5 tahun. Oh gitu. Jadi dari membersihkan kandang kuda dulu, terus baru kamu belajar merawat. Oh, megang dulu. Megang dulu ya. Jadi nggak langsung dari
bersihin kandang, jadi belajar bersihin kandang, nggak langsung megang kuda terus ngerawat kuda, nggak. Jadi cuma megang di kandang sampai ke tempat perawatan doang. Cuma gitu doang. Itu selama berapa bulan? Itu kurang lebih 1 tahun. 1 tahun Gitu cuma doang. gitu doang. Kalau dari cerita kamu itu aku tuh jadi ingat filmnya Jackie Chan yang Karate Kids. Jadi anaknya itu cuma disuruh ngelepas jaket, naro, Iya, ngelepas jaket, naro. Itu dalam jangka waktu yang lama. Nah, sebenarnya anak kecil ya mungkin usia kamu dulu ya, kelas 3 gitu ya. Iya. Anak kecil tuh kan mungkin dia jenuh. Ini cuma buka jaket, lepas, buka jaket, lepas kan gitu, pakai lagi, dilepas lagi, pakai. Ya mungkin prosesnya memang harus dari situ dulu ya. Kamu juga gitu ya? Iya. Kalau dulu kamu itu menjalaninya gimana? Happy kah atau merasa ini cuma beresin ini kandang kuda doang apa gimana sih? Ya happy dulu. Nikmati prosesnya. Jadi, tapi kamu udah tahu kalau itu prosesnya? Iya. Oh. Soalnya kita dibentuk itu emang bener-bener dari bawah. Jadi emang mulai dari merawat kuda, mulai dari hal kecil lah, dari bersihin kandang dulu. Dari bersihin kandang dulu sampai rapi kandangnya, sampai emang bener-bener kuda itu nyaman. Seperti itu. Oh, jadi kamu mulai membuat si kuda nyaman dulu gitu ya. Terus baru nanti kamu deketin dia. Iya. Jadi si kudanya mau Iya, gitu ya. gitu. Jadi gitu ya awalnya ya. Emang sebenarnya semua proses itu nggak langsung enak ya. Nggak langsung enak. Nggak langsung enak. Itu kenapa kamu tertarik sama kuda? Dulu itu kandang kudanya deket sama sekolah. Nah dari situ belajar langsung. Datang ke orangnya, Pak, ingin belajar gitu. Habis itu kalau kamu pengen belajar naik kuda, belajar dulu dari awal, dari bersihin kandang gitu. Itu pas pertama kali kamu ditawarin kayak gitu nih ya, aku mau belajar tapi aku disuruh bersihin kandang, itu perasaan kamu gimana? Ya pertama nurut-nurut aja, mungkin itu prosesnya gitu kan. Wih, dewasa sekali, kelas 3 SD. Iya. Keren loh. Soalnya kan kadang anak kelas 3 SD pengennya yang instan. Iya. Ya kan? Pengen belajar kuda pasti pengennya dari langsung ke teknik berkuda, gimana cara naiknya, gimana cara itunya gitu ya, semuanya lah. Tapi ternyata kamu enggak di sini. Kamu prosesnya bener-bener dari bersihin kandang. Iya, itu perasaan kamu gimana itu tiap hari bersama dengan kotoran-kotoran kuda? Yang pertama sih biasa aja. Terus 1 bulan pertama udah mulai bosan, tapi dari situ belajar. Jadi kayak harus nikmatin prosesnya dulu, balik lagi. Jadi nanti kuda itu nyaman, kuda itu pasti baik ke kita gitu. Oh, jadi kamu udah nggak takut lagi gitu ya? Enggak. Nah, kemudian prosesnya memegang kuda. Iya, memegang kuda. Takut nggak? Enggak. Oh, enggak ya? Enggak. Aku aja megang kuda takut loh. Megang aja, megang kulitnya itu aku bukan takut, merinding. Iya. Itu kamu enggak? Enggak. Soalnya gini, kalau kita takut sama kuda itu juga ikut ngerasain apa yang kita takutin kayak gitu. Kalau kita tenang sama kudanya itu pasti tenang juga. Pasti. Itu kamu diajarin pertamanya dari memegang kuda itu gimana? Maksudnya dipegang bagian mana dulu atau gimana? Yang pasti bagian depan dulu. Soalnya dari kepala sampai tengah itu masih belum boleh pas pertama. Jadi pegang daerah kepala, leher, baru sampai setelah kaki depan, pegang kayak gitu. Oh, jadi awalnya cuma itu aja? Cuma itu aja. Oh, bukan langsung ke badan yang ditepok-tepok gitu ya? Enggak, belum. Bayi kali mau dipok-pok ya? Bukan ya? Oke deh, penasaran juga cerita-cerita kamu selanjutnya, kita lanjutin di part 2 ya, Amar.